Adapun kelebihan-kelebihannya, yang pertama yaitu ketahanan terhadap penyakit. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ayam kampung pada umumnya lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam ras atau broiler. Jadi sangat tergolong jarang juga ayam kampung terkena penyakit ya. Kemudian yang kedua yaitu biaya produksi rendah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, budidaya ayam kampung biasanya memerlukan biaya produksi yang lebih rendah karena ayam ini lebih adaptif terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan beberapa tempat tertentu masih banyak ayam kampung yang dilepas begitu ya. Jadi mereka mencari makan dari alam. Namun untuk lebih intensif memang sudah banyak budidaya ayam kampung yang dilakukan dengan khusus di kandang saja begitu, tidak lepas lagi. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu mudah dikelola. Ayam kampung ini cenderung lebih mudah dikelola dan memerlukan perawatan yang lebih sederhana dibandingkan dengan jenis ayam lainnya. Nah, salah satunya yaitu kalau ayam ras atau broiler itu kan harus continue atau rajin diberikan vaksin dan minuman vitamin. Kalau ayam kampung memang semakin itu diberikan semakin bagus, tapi tidak diberi sama sekali juga banyak yang berhasil. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan organik. Nah, budidaya ayam kampung dapat diintegrasikan dengan praktik pertanian organik karena mereka dapat mencari makan sendiri tadi ya. Jadi jenis-jenis makanan organik itu cenderung dimakan oleh ayam kampung. Artinya mereka doyan makanan-makanan organik yang tersedia di alam. Yang kelima yaitu pasar yang berpotensi. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, ada pasar yang berpotensi untuk produk-produk ayam kampung karena permintaan produk organik atau lokal makin meningkat. Jadi konsumen yang fanatik atau yang sangat suka dengan ayam kampung itu tergolong tinggi sahabat-sahabat sekalian. Nah, selain dari beberapa kelebihan, ada juga beberapa memang tantangan dari budidaya ayam kampung. Yang pertama yaitu produksi daging yang lebih lambat. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ayam kampung memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai bobot optimal dibandingkan dengan ayam ras. Usia panen ayam kampung itu 3-4 bulan. Walaupun sudah memang mulai berkembang ayam kampung super yang bisa dipanen lebih cepat. Ada yang 2 bulan, ada yang 2,5 bulan. Nah, jadi dengan kemajuan teknologi sekarang memang sudah mulai berkembang pesat ya. Ayam-ayam kampung rasanya memang rasa ayam kampung, tetapi proses pemanenannya lebih singkat atau lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung biasa atau yang sering disebut dengan berbagai nama, namun secara umum diklasifikasikan menjadi ayam kampung super. Yang kedua yaitu efisien konversi pakan yang lebih rendah, efisiensi ya. Nah, ayam kampung memiliki efisiensi konversi pakan yang lebih rendah, artinya mereka membutuhkan lebih banyak pakan untuk mencapai bobot tertentu. Nah, ini tentu dipengaruhi juga dengan masa panen yang agak lama tadi. Jadi tentu kita harus memberi makan lebih lama juga sampai masa panennya yang lama tadi begitu ya. Walaupun memang bisa dibuat di alam bebas, artinya mereka mencari pakan sendiri. Namun kalau pekarangan kita tidak luas, tentu ini menjadi tantangan tersendiri begitu. Nah, kemudian yang ketiga, pendapatan yang lebih lambat. Nah, karena waktu produksi yang lebih lama, otomatis pendapatan dari penjualan ayam kampung biasanya datang lebih lambat, sahabat-sahabat sekalian, dibandingkan dengan ayam-ayam ras lainnya yang lebih cepat masa panennya. Yang keempat
keterbatasan bobot. Nah, ayam kampung memiliki batas atas bobot tertentu, sehingga tidak cocok untuk pasar yang mengutamakan ayam dengan berat badan tinggi. Rata-rata berat ayam kampung itu adalah 1,2 kg sampai dengan 1,5 kg. Kalau lebih dari situ ada juga sih sebenarnya, namun biasanya sudah tua gitu. Artinya dagingnya sudah keras dan sudah tidak begitu disukai oleh konsumen. Nah, tantangan yang kelima yaitu memerlukan ruang yang lebih banyak. Nah, ayam kampung biasanya memerlukan ruang yang lebih luas untuk mencari makanan dan beraktivitas yang mungkin tidak selalu kita miliki atau tersedia. Artinya kemungkinan besar kan lokasi kita itu tidak begitu luas, padahal kebanyakan ayam kampung itu dibudidayakan di alam luas. Nah, namun hal ini tidak perlu kita khawatirkan lagi sahabat-sahabat sekalian, karena banyak berkembang sekarang yaitu peternakan ayam kampung minimalis, yaitu dengan ruang yang sempit, dan mungkin banyak juga yang sudah menerapkan sampai kandang yang bertingkat-tingkat gitu, dan hasilnya juga tetap maksimal. Nah, jadi untuk yang kelima ini memang kalau kita memiliki lahan yang lebih sempit, kita bisa dengan menerapkan yaitu bentuk kandang ayam yang bertingkat, atau ayam kampungnya itu kita tidak lepaskan lagi di alam bebas. Nah, inovasi-inovasi ini tentu menjadi sesuatu yang menarik bagi kita yang memiliki pekarangan yang tidak begitu luas, sahabat-sahabat sekalian. Namun di awalnya memang kita memerlukan sedikit biaya ya, karena dalam membuat kandang bertingkat itu kita harus membutuhkan biaya bahan untuk membuat kandang tersebut. Akan tetapi kalau kita memang memiliki tempat lahan yang lain, artinya begini, kalau kita misalnya lahan kita ada di tempat yang jauh, kita bisa menanam dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk kandang ayam ini. Salah satunya yaitu bambu ya. Jadi kita tanamin dulu bambu, atau di sekitar lokasi kita banyak bambu. Ini juga sangat membantu. Nah, alasnya memang sebaiknya kita menggunakan kayu, apalagi dia dalam kondisi bertelur. Mengapa? Katanya supaya jangan licin ya. Dari berbagai pendapat orang-orang yang sudah budidaya ayam kampung itu, supaya jangan licin, mereka menggunakan alas dari kayu.